Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Koko anak kemarin. Dan di episode garasi RTC Bike malam hari ini, kali ini kebetulan tadi siang saya dapat request dari salah satu penggemar setia atau penonton setianya YouTube channel kita untuk request bahas dong tentang saddle. Nah, jadi masalah saddle itu memang banyak sekali dibicarakan, terutama para cyclist mula-mula atau para pemula bingung dalam memilih saddle sehingga sampai harus keluar uang banyak untuk membeli saddle, gonta-ganti saddle, menyesuaikan, kadang sampai nggak bisa membedakan mana yang sakit beneran sama yang mana yang sugesti. Jadi nggak bisa ngerasakan mana yang memang ini sakit dan tidak sakit, bahkan mensugesti diri bahwa kayaknya pakai ini baru enak, kayaknya pakai ini baru pas, kayaknya pakai ini baru cocok. Jadi nanti saya di sini akan banyak ke prakteknya, langsung menunjukkan beberapa contoh jenis-jenis saddle. Juga mungkin akan saya coba berikan banyak-banyak footage mengenai tulang seat bone, karena kita nggak akan gambar di sini. Aku nggak ada alat peraga tulang seat bone-nya. Juga nanti kita akan bahas tentang saddle itu apakah harus mahal? Saddle itu apakah harus spesifik tertentu seperti apa? Apakah saddle itu ada yang universal, bisa untuk semua saddle bisa? Apakah saddle itu bisa dengan hanya menentukan lebarnya aja sudah cukup tanpa tahu bentuk body geometry kita? Nah, langsung aja kita bahas ya. Oke, di sebelah saya ini ada beberapa contoh-contoh sepeda. Sebenarnya bukan sepedanya yang kita bahas, tapi contoh-contoh saddle yang digunakan di sepeda yang kebetulan lagi diparkir di RTC. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, coba ini beberapa contoh saddle-saddlenya. Oke, ya, ada Aliante, ada bawaannya Prime, Aliante sih ada 2, kemudian ada fisik juga, ya kan. Jadi benar-benar nanti kayak di sini juga ada saya pakai dari Pro Tourniquet-nya Pro, kemudian sini ada juga ada Fabric, kemudian ada juga yang Astute, nanti yang akan saya kasih footage-nya juga. Jadi kebetulan banget hari ini itu banyak jenis saddle-saddle yang terdapat di garasi RTC Bike. Kenapa saya bilang garasi RTC Bike? Karena kita berada di dalam satu garasi ya teman-teman. Jadi saddle, sebelum teman-teman membeli saddle, pastikan dulu melakukan pengecekan seat bone width, dalam arti lebar seat bone teman-teman. Nah, seat bone itu apa sih? Seat bone adalah tulang yang menumpu, yang kita gunakan pada saat untuk duduk. Jadi ada tulang menumpunya itu. Nah, nanti di footage ada, seat bone itu adalah yang kita dudukkan pada saddle. Terkadang kita sering sakit, kenapa kok nggak sesuai, kok mesti sakit, itu kenapa? Karena kadang seat bone kita tidak pas pada saddle-nya, seat bone kita tidak pas pada posisi lebar saddle yang sesuai. Misalnya kan ada beberapa contoh saddle itu yang lebarnya 130, 140, 143 atau 145, 150, 152, 155, macam-macam. Makin kita ekspor di luaran itu makin banyak. Beberapa jenis sepeda yang digunakan pun juga kadang berpengaruh. Misalnya teman-teman pakai time trial bike yang pakai sub TT itu otomatis dia menggunakan saddle yang cenderung lebih pendek, karena kita tidak duduk penuh pada seat bone, kita tidak duduk penuh di saddle, jadi cuma sedikit. Nanti saya juga akan jelaskan, ada contoh gambar ya. Contoh gambar ini, misalnya contoh gambar ini adalah contoh gambar posisi seat bone dengan pengendaranya. Kalau MTB yang cenderung agak tegak, sepeda kebun nih, santai duduk tegak, tangannya posisinya gini. Nah, pada saat duduk tegak, seat bone terlebar itu yang menyentuh pada saddle. Makanya cenderung menggunakan saddle yang besar-besar dan lebar. Kemudian dia ada posisi yang agak MTB, jadi agak bungkuk sedikit tapi nggak terlalu. Seat bone-nya makin menuju ke tengah, kiri dan kanannya. Jadi nanti ada gambarnya. Kemudian road bike, dia akan menuju lagi pada titik tengahnya. Jadi modelnya seat bone seperti tangan saya gini ya. Nah, seat bone ini ada dari sini MTB,
dari sini sepeda jengki, sepeda MTB. Nah, titik terdalamnya ini, tercekungannya ini, itu adalah yang digunakan pada saat kita pakai road bike dengan posisi standar pada hood atau drifter. Kemudian pada saat di drop bar itu makin ke sini mas teman-teman, makin menyempit jaraknya pada saat di drop bar. Makanya pada saat di drop bar, pantat kita ini cenderung tidak terlalu nempel pada saddle, hanya menyentuh saja. Nah, pengaruhnya bedanya adalah bagian tulang telur kita, tulang kelamin kita, itu untuk cewek juga ada tulang V-nya, tulang Miss V-nya, itu kadang sakit, ketahan atau kecepit atau apalah istilahnya, kayak kejepit, sakit, nggak enak, panas atau perih. Itu karena tilt up, tilt down-nya saddle tadi, derajat kemiringan saddle tadi juga berpengaruh terhadap kenyamanan teman-teman pada saat berkendara. Misal, bisa agak diturunkan sedikit, bisa agak di-tilt down-kan sedikit, sampai -6 atau -7 derajat, tergantung dari tipe body geometri teman-teman, tipe seat bone teman-teman. Kemudian, cara mengetesnya, kadang kan kita dilema nih, udah makin miring ke bawah, ke depan, di-tilt down, tapi cenderung kita kalau duduk tegak sambil goes, kita melorot ke depan, atau pada saat kita di posisi hood, pantat kita cenderung melorot ke depan. Nah, itu kita ngetesnya pada saat kita duduk. Pada saat kita duduk tegak, kita goes, kalau lepas tangan ketika tidak melorot, maka dan kemudian kita tes posisi di drop bar, posisi di hood, adakah sakit di area tulang kelamin kita. Kalau tidak ada yang sakit, dan pada saat kita duduk tegak, tidak ada yang melorot, ya sudah. That was the best position for your saddle. Jadi itu posisi terbaiknya saddle teman-teman. Kemudian untuk mengetahui lebarnya saddle ini berapa, nah kadang kita itu mengeteskannya bisa dengan menggunakan, saya nggak pakai peraganya ya, biasa banyak juga di channel-channel YouTube lain yang sudah dijelaskan mengenai menggunakan karton atau kertas yang sudah didasari pada kursi yang lebih flat. Kemudian kita duduk tegak, kita tahan, pegangan kita tahan untuk mengenakan pada seat bone terjauhnya berapa. Nah, tapi kalau harafiah gampang-gampangannya, kita itu tinggal ngetes saddle kita biasanya umumnya kalau cowok itu cenderung lebarnya kecil, range di 130 sampai 145. Tapi tidak sedikit cowok yang berseat bone lebarnya 150 sampai 155. Jadi apa mesti orang gendut misalnya, orang yang badannya besar itu mesti seat bone-nya lebar? Nggak selalu. Malah kadang orang kurus pun bisa seat bone-nya lebar. Contoh saya, seat bone saya di 153, 152. Jadi saya sangat nyaman di saddle 152 ataupun 155. Dan itu untuk long ride, untuk apa? Nggak ada masalah. Jadi itu nanti ada contoh-contohnya. Nanti saya juga kasih misalnya contohnya di saddle yang saya gunakan adalah Proturnic. Dari dulu saya pakai Proturnic. Saya sempat nyoba di Fisik juga, Fisik yang Vento Argo, itu juga lebar, nyaman, dan bentuknya juga berbeda-beda, tapi kita ada yang cocok dengan posisinya. Nah, ada lagi teman-teman, saddle itu juga berpengaruh terhadap posisi pada saat teman-teman misalnya segini, atau lebih dekat lagi segini, atau cuman segini, itu juga berpengaruh. Biasanya ukuran-ukuran gini dapat teman-teman temukan di saddle Fisik. Dia bisa tahu bull position, atau yang memang lebih dalam lagi, chameleon, atau apa. Jadi macam-macam sih. Cuman balik lagi, menurut saya saddle yang pas yaitu ketika teman-teman duduk tegak aja nggak sakit, ya toh, teman-teman di bawah juga nggak ada sakit, ya kan? Karena saddle sendiri itu ada yang bentuknya flat, seperti Astut ini di belakang saya ini. Nanti ada footage-nya ya. Astut ini flat, lebarnya kebetulan ini 140-an. Jadi dia flat. Ada juga yang bentuknya anatomik seperti ini, seperti fabric. Ini anatomik. Jadi anatomik itu bentuk saddle-nya itu dia, kan aku ambil contoh sebentar. Nah, ini salah satu contoh saddle yang cukup populer, yaitu Bontrager yang apa ya, jangan kok lupa ya,
Ailuscom, sorry, Ailuscom, ada yang pro, yang karbon. Nah, Ailuscom ini bentuknya dia adalah anatomik, namanya anatomik, jadi dia nggak lurus ya teman-teman. Jadi nggak flat seperti kalau misalnya flat, jadi benar-benar ininya itu nggak melengkung ya teman-teman. Itu berarti dia flat. Tapi kalau dia melengkung itu anatomik. Anatomik membentuk pola duduk atau pola duduknya kita itu seberapa. Jadi ketika dengan misalnya teman-teman pola duduknya cocok dengan anatomik, ya duduk di sini nyaman. Tapi kalau teman-teman bukan orang yang cocok dengan anatomik, duduk di sini nggak nyaman, sakit. Ada lagi yang misalnya seperti Aliante. Kalau teman-teman pernah tahu fisik Aliante nanti kita kasih footage-nya, dia bentuk sampingnya ini dia melengkung ke bawah. Jadi even dia lebarnya 150, kalau dia shaping dari sadelnya itu, bentuk dari sadelnya itu dia melengkung ke bawah, bagian kiri dan kanannya dia habis ke bawah, maka seat bone ini nggak bisa duduk pas, di tempat sponnya ini, tapi yang ada di sampingnya, di perbatasan, dan itu sakit banget teman-teman. Otomatis jadi nggak cocok lagi. Nah, ada lagi yang tanya, kok bagaimana mengenai long nose dan short nose? Nah, oke. Ada orang sebagian yang memang nyaman dengan long nose karena dia merasa pada saat pedaling, tadi kita bahas long nose ya, kalau pada saat pedaling dia nggak ada isu dengan ini dan dia merasa dudukannya bisa pas di bagian belakangnya. Tapi ada yang nggak bisa dengan long nose. Kenapa? Karena dia pada saat pakai long nose, dia pada saat goes itu ada yang mengganjal di selangka, daerah selangkanya, akhirnya di daerah tulang selangkangannya, sorry ya. Jadi akhirnya dia mancalnya itu kayak nggak bisa lega kalau dia pakai long nose, makanya dia pakai short nose. Arahnya sesimpel itu sih. Ini saya koreksi ya kalau misalnya saya ada salah atau apa, karena saya bukan yang expert. Ini semua berdasarkan dari pengalaman saya pribadi, juga teman-teman RTC secara pribadi, juga melalui trial dan error yang sudah kita temukan. Jadi kita benar-benar mencoba membahasakan, menginformasikan ke teman-teman secara gamblang, yaitu dengan pengetahuan kita secara otodidak. Jadi sadel, satu lagi, sadel, jangan mencari sadel yang tengahnya itu flex. Jadi teman-teman pasti kayak tahu sepeda zaman itu apa ya? Oh, sepeda Java nih. Java tuh banyak nih sadel bawaannya, lebarnya memang enak, dudukannya enak, tapi pada saat digoes ininya melur, tengahnya melur. Nah, contoh, ini fabric nih, dia tengahnya melur, nanti saya ada videonya. Jadi jangan cari sadel yang tengahnya bisa melur, karena kalau tengahnya bisa melur, satu, power teman-teman tidak bisa terdistribusi dengan baik. Dua, selangkangannya sakit, karena kena gesekan naik turunnya sadel. Tiga, kadang telurnya juga sakit, atau tulang kelaminnya juga sakit, padahal sadelnya sudah lubang, sudah sesuai, masih sakit karena posisinya pada saat teman-teman goes itu terjadi kakinya waktu goes ke bawah dia narik sadel ke bawah, pada saat ke atas dia balik lagi, jadi naik turun terus sadelnya, walaupun tidak signifikan tapi kelihatan banget pada saat ditekan dia main. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman menggunakan sadel yang flex di tengah ya, karena sadel sebenarnya seharusnya dia rigid, sponnya flex boleh, sponnya, tapi framenya atau kerangkanya tidak boleh ada lendutan. Jadi benar-benar harus rigid supaya transformasi gaya teman-teman, penurunan gaya terhadap pedalingnya pada saat teman-teman narik itu tidak terhambat, tidak ada lentur dari akibat sadel. Itu sih teman-teman menurut saya. Kemudian tidak hanya itu, sadel, maju mundur sadel, posisinya sadel itu juga bisa berpengaruh terhadap power teman-teman. Contoh, pada saat kita goes, ini bicara road bike ya, kalau kita goes, kita mesti ngecek jam 3, jam 9, jam 6, jam 12 untuk tahu distribusi power kita sudah benar-benar nggak kita membuat lingkaran dengan kaki kita. Tidak terlalu di depan, tidak terlalu di belakang. Kalau terlalu di belakang, keningnya sakit. Terlalu di depan, hamstring belakangnya atau tulang atau otot betisnya kita kadang sering kram karena terlalu ke depan. Jadi pengecekan itu dilakukan melalui fitting bike ya, untuk mengenai
geometri kita, mengenai sepeda kita lakukan melalui fitting sepeda. Dan di situ kita atur ketinggian sadel, maju mundurnya sadel, distribusi powernya sesuai apa enggak. Tadi saya pagi saya ditanyai di salah satu video saya, itu ditanyain tuh, kalau misalnya lebih baik mana, maju mundurin sadel atau manjang mendekin stem. Nah, tadi ditanya seperti itu. Saya jawab seperti ini. Sadel dan stem ini tidak bisa jadi, dia memang satu kesatuan teman-teman. Dalam satu fitting sepeda itu merupakan satu kesatuan dalam geometri sepeda. Tapi tidak bisa semata-mata kita memainkan sadel dengan korelasi stem begitu saja. Sadel sendiri adalah bagian dari pengesetan pinggang ke bawah atau engine kita sebagai pesepeda atau rider. Jadi mesin kita itu ya pinggang ke bawah itu tadi. Kita punya 2 piston kaki seperti di video saya sebelumnya, cara goes yang benar. Kemudian juga cara pedalingnya seperti apa itu sudah saya jelaskan juga. Melainkan pada saat di sadel itu ketika sudah diukur jam 3 jam 9 dengan toleransi antara -3 sampai -5 ke belakang, ya ke belakang, itu tidak bisa berpengaruh terhadap sadel, beda. Karena bukan sadel, stem. Karena panjang pendeknya stem itu berkorelasi terhadap kokpit atau postur pengendara. Jadi ketika di bagian engine teman-teman sudah fix, maka mau tidak mau teman-teman harus men-setting ulang menyesuaikan dengan posisi stem. Jadi itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Itu sedikit yang kita tahu mengenai sadel ya teman-teman. Nanti akan saya tambahkan lagi melalui footage-nya tentang jenis-jenis sadel, tentang yang kita punya yang pas ada, dan kita masih banyak jenis sadel di luar sana, sampai ada yang merek Reform ya, itu juga terkenal nih. Itu Reform itu dia tipikalnya hanya 143 lebarnya, tapi dia digadang-gadang bisa ngeset sampai yang lebar 150 pun bisa, karena dia menggunakan karbon yang dimasak dengan listrik dipanasi sehingga dia menyesuaikan lebar seat bone. Itu teknologi yang baru, tapi ya memang harganya nggak murah. Menurut saya tadi sempat ngomong di depan, jadi kesimpulannya sadel perlu yang mahal apa enggak? Enggak harus, sesuai budget aja. Nomor 2, sebelum teman-teman beli sadel, jangan mensugesti diri teman-teman, tapi sebaiknya teman-teman mencari informasi dari teman-teman sekitar, mencari variabelnya untuk mencoba jenis sadel apa saja, ya. Dan satu, pastikan bahwa ketika teman-teman sadelnya nggak cocok, itu duduk pertama aja sudah sakit. Jadi jangan nunggu sampai setelah 20 kilo, 30 kilo baru terasa sakit. Itu belum tentu sadel itu tidak cocok, ya teman-teman. Kalau misalnya sadelnya itu didudukin aja tegak sudah sakit, itu pasti sudah tidak cocok, karena lebar seat bone terlebar teman-teman aja sudah nggak cocok. Otomatis duduk pada tegak dengan rest pun teman-teman sudah nggak nyaman, apalagi pada saat berkendara. Jadi itu dari saya. Ketika teman-teman mau bertanya, silakan teman-teman komen aja, ketik like, subscribe, ya toh. Jangan sungkan untuk bertanya. Sebisa mungkin saya akan berusaha menjawab dengan pengetahuan saya, dengan pengalaman saya sebagai seorang fitter, juga sebagai seorang hobis yang sudah cukup banyak menghabiskan banyak dana untuk gonta-ganti sadel, untuk pelajari satu persatu. Memang uang sekolah itu mahal teman-teman, tapi tidak masalah. Yang penting saya bisa membagikan dan tetap menjadi berkat buat teman-teman di luar sana. Oke, sekian dari saya. Saya Koko Anak Kemarin pamit, dan jangan lupa komen ya teman-teman. Kalau ada tanya, jangan sungkan untuk tanya. Kalau saya bisa balas, saya pasti balas secepatnya. Oke, see you, bye-bye.